Hai, welcome back to my channel. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan seorang pengusaha yang usianya masih terbilang muda. Usahanya menurut saya sih agak unik. Saya pernah bertemu dengan beliau pada saat acara seminar bisnis hack di Jakarta tahun 2019. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Oki. Ya. Sorry Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah kita baik, sehat. Terus aktivitas pandemi ini gimana nih? Aktivitasnya apa aja nih? Olahraga atau gimana aja nih? Ya kita sih saat pandemi lebih banyak di sini ya, stay di kerjaan karena ada 22 orang yang harus kita jaga keberadaannya di perusahaan ini. Akhirnya saat pandemi kita sempat libur beberapa kali aja gitu, beberapa hari aja, setelahnya masuk terus. Oke. Gitu. Nggak ikutin nih lagi hobi yang lagi booming, sepeda? Enggak. 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 Oke. Terus Mas, tadi kan saya di pembukaan dapat bilang tuh kalau usahanya Mas ini unik, ya. Bisa ceritain nggak sih tentang usahanya Mas Oki sendiri nih? Iya. Awalnya mungkin pada ini ya, pada semuanya juga yang ketemu saya itu pasti bertanya-tanya kok bisa usahanya ini aneh gitu ya. Iya, iya. Emang ada yang beli gitu? Iya, Karena emang ada yang beli. Kita juga nggak tahu awalnya gitu. Jadi balik ke tahun 2011 dari sekitaran 2011-2012 dulu, kita itu awalnya bengkel stainless biasa. Kayak bengkel stainless pada umumnya aja lah, yang bikin pagar, rolling door, kanopi dan sebagainya gitu. Tapi sekali-sekali kita dapat pesanan dari masjid. Si masjid ini, iya tadi pesan keranda. Pesan keranda. Itu baru satu itu? Itu baru satu, itu pertama kali gitu. Akhirnya kita buatlah gitu. Setelah itu, kan di tahun 2012 itu ada platform jual beli terkenal yang sekarang udah ganti jadi OLX namanya. Dulu masih Toko Bagus ya, kalau nggak salah. Iya, dulu Toko Bagus. Nah dulu mulai itu coba di situ. Kita coba di situ, kita pasarkan online, bagus. Seminggu itu bisa dapat 1 atau 2 masjid yang hubungin kita. Tahun 2012 ya? Iya. Itu kita baru coba-coba taruh foto, simpan deskripsi dan sebagainya. Seminggu itu 1, 2, sebulan ada sekitar 5-6 masjid yang hubungi kita, bikin keranda. Kok kayaknya bakal bagus gitu. Jadi akhirnya kita teruskan gitu. Terus kita coba boost lagi penjualannya di Toko Bagus dengan iklan dan sebagainya. Cuma ada insiden saat itu di OLX itu. Bukan, saat Toko Bagus dulu sebelum dia rotasi ke OLX, ada kebijakan satu produk itu cuma bisa tayang beberapa hari. Sama seperti sekarang kan, kalau kita jual mobil atau jual apapun sekali gitu kan. Iya gitu, ribet ya. Akhirnya mau nggak mau kita belajar yang lain nih, kita belajar buka website. Dari situlah, setelah kita buka website, syukur alhamdulillah ya, mungkin udah ribuan keranda yang kita kirim ke Indonesia. Ya? Iya. Dari tahun 2012 itu awalnya. Iya, dari tahun 2012 awalnya. Dari situ sih ceritanya awalnya. Cuma nyoba aja, coba di Toko Bagus gitu, kenal online. Akhirnya kita tuh baru tahu kalau ternyata Toko Bagus itu dulu ada masa berlakunya iklannya gitu. Jadi kita baru tahu setelah kok ada di minggu-minggu di mana kita kok nggak ada masjid. Iya, nggak ada masjid yang hubungin lagi. Begitu dicek, ternyata iklannya hilang, betul. Iklannya hilang. Kita di situ baru tahu kalau misalnya Toko Bagus itu ada masa berlaku iklannya. Akhirnya dari situ kita mikir kok ribet ya gitu. Coba deh kita coba pakai platform yang lain yang kira-kira sekali dioptimasi bisa istilahnya last forever lah gitu, bisa bertahan terus, nggak perlu diperbarui lagi iklannya dan sebagainya. Akhirnya kita coba belajar bikin website waktu itu. Tahun 2012 bikin website kan masih jarang banget lah ya, pemainnya masih jarang. Akhirnya website kita cepat naiknya, kita memonopoli page 1-nya Google, halaman 1 Google kita monopoli. Dari situlah mulai sampai saat ini udah mungkin kita kirim sekitaran 2.500-an lebih keranda ke seluruh Indonesia. Sebenarnya ini kan bisnis yang biasa-biasa aja sebenarnya kan, cuman Mas Oki ini ngambil peluang ya. Ada yang kayaknya ada yang unik nih, bisa saya ambil lebih spesifik lagi kan.
Terus dari 2012 karyawan berapa dulu? Dulu sih waktu pertama kali kita buat bengkelas itu cuma bertiga ya. Bertiga. Ya, bertiga. Satu. Jadi belum produksi itu belum kayak sekarang. Kalau sekarang kan produksinya punya tim sendiri, finishing punya tim sendiri. Kalau dulu masih nyampur, dia yang bikin, dia yang finishing gitu lah. Pokoknya masih di ruko dulu, juga lokasinya nggak di sini gitu. Ada di salah satu ruko di dekat rumah gitu. Di situ, dari situ. Dari awalnya 2 orang, sekarang per hari ini sekarang 25. 25. Iya, sekarang 25 orang. Kalau bisnis ini kan perlu branding. Betul. Nah, kira-kira untuk brandingnya apa aja sih yang sudah dilakukan selain website tadi? Branding ya. Tahun 2000, iya. Tahun 2016 kita pernah coba konsultasi dengan salah satu pakar branding di Malang. Kira-kira brand apa yang cocok buat kita. Setelah kita konsultasi sekali, 2 kali, 3 kali, mereka bilang kalau untuk produk-produk yang sekali pakai kayak keranda itu tidak perlu branding. Oh gitu? Iya, gitu. Dia bilang seperti itu, salah satu pakar branding dari Malang itu bilang kayak gitu. Kami akhirnya kami tadinya mau branding jor-joran gitu, gitu, pokoknya mau kita branding abis lah gitu. Tapi karena dibilang seperti itu tidak perlu, akhirnya kita sekedar namain aja nih. Sekedar namain. Kita namain keranda kita dan produk-produk alat-alat kepengurusan jenazah kita dengan nama Rajani. Rajani? Iya, Rajani. Apa maksudnya Rajani itu? Itu sih. Artinya apa atau dapat ilham dari mana tuh? Nggak ada sih, kayak terbesit aja gitu. Kayaknya Rajani bagus nih, akhirnya kita namain Rajani gitu. Belum sempat di branding. Ke Indonesia kemana aja ngirim? Kita dari Aceh ya. Sabang saya lupa udah pernah atau belum. Pokoknya dari Aceh sampai Merauke pernah. Jayapura mungkin setahun 3 atau 4 kali kita ngirim ke sana. Kemana, Jayapura? Ya, Jayapura. Itu nggak mahal di ongkos tuh? Betul. Ngirimnya. Harga ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga kerandanya sendiri. Tapi mau ya? Mau. Emang di Jayapura nggak ada usaha, orang punya usaha ini stainless ini? Mungkin ada, Pak Bayu, cuma kita cari supplier stainless di Surabaya aja susah. Ada harganya, cuma harganya nggak sebagus di Jakarta gitu. Apalagi di sana. Gitu. Jadi masih terbilang jarang banget lah gitu. Mungkin kalau bengkel besi, sekedar bengkel besi mungkin banyak, cuma stainless nggak ada. Selain di Indonesia pernah nggak keluar negeri? Pernah. Kita baru beberapa bulan yang lalu kirim ke Singapura. Tapi bukan produk kerandanya, tapi kainnya. Kain. Keranda kan ada kainnya tuh yang warna hijau, ada tulisan kaligrafinya. Nah, kita kirim kainnya ke Singapura. Beberapa bulan yang lalu ada yang pesan. Terus pernah ke Mesir juga. Ke Mesir? Mesir pernah. Suriname tahu Suriname? Iya tahu. Mungkin karena di sana ada banyak orang Jawanya ya. Mungkin masih ke bawah, ada dari sini ke sana akhirnya. Itu sana. Kainnya tapi ya. Kainnya. Tapi kalau kerandanya sendiri? Keranda sendiri Malaysia pernah. Malaysia pernah. Tapi sekali. Setelah itu nggak tahu, mungkin beda adat ya. Jadi belum ada lagi sampai sekarang gitu. Ini keranda ini bahannya apa sih? Harus stainless aja atau ada yang besi juga? Iya. Itu dia. Kalau keranda sih macam-macam ya. Ada yang dari kayu, ada yang dari besi, ada yang dari stainless. Pertama karena kita mainnya di stainless, akhirnya kita buat yang stainless. Karena memang stainless lebih durability-nya lebih tinggi. Ya itu. Akhirnya bisa panjang umurnya, sedangkan kalau besi kan, kalau saya pernah ngobrol-ngobrol dengan salah satu DKM itu 5 tahun udah keropos. Kalau besi seperti itu. Kalau stainless mungkin 15 tahun juga masih kuat. Ya. Terus sekarang sudah ada berapa workshop nih? Workshop sih baru 2. Memang kita nggak ada bisnis plan untuk menambah workshop lagi. Kebetulan online lebih enak gitu, cost-nya lebih rendah gitu. Kalau misalkan kita buka workshop lagi kan cost-nya tinggi gitu. Sedangkan tadi pertaruhannya besar gitu kan, resikonya besar. Sedangkan online cost-nya lebih kecil, resikonya juga lebih rendah. Kita jadi fokusnya di online aja gitu. Jadi belum ada bisnis plan untuk nambah workshop lagi ya, buka cabang di kota apa gitu di Jawa Timur, belum ada gitu. Kalau pandemi ini orderannya gimana nih? Menurun biasa aja atau meningkat? Betul, ini yang menarik di sini. Mungkin orang mikirnya selama pandemi banyak yang meninggal terus orderan naik gitu ya. Enggak ternyata gitu. Karena yang order ini bukan orang meninggal.
Iya, mungkin kalau kain kafan mungkin atau peti mungkin ya. Iya, iya. Tapi kalau keranda enggak, justru kita penurunan itu sekitar 70%-an dari order. Tapi syukurnya kita shifting, kita bikin wastafel sekarang. Akhirnya kita bisa bertahan gitu. Kerandanya jalan, Keranda tetap jalan. alat keprosesnya jalan, cuma kita nambah ini, nambah produk lain. Produknya lain Ya, lagi. produk lain lagi, Oh, produk yang wastafel lagi. kan sekarang. Betul. Nah, gimana itu kalau wastafel sekarang Nah, bagus kan? bagus banget gitu. Bahkan bengkel-bengkel kelas yang pinggir jalan yang kecil-kecil biasa pun bisa buat. Karena demandnya besar banget. Sampai saat ini, meskipun udah lewat 6 bulan ya, sejak awal outbreak masuk ke Indonesia Maret ya, Iya. masih besar sampai sekarang. Terus kalau pesaing di dunia usaha keranda gini ada nggak? Ada sih, emang ada. Kebetulan juga kami saling kenal lah. Oh, saling kenal. Kami saling kenal karena sebelumnya sebelum mereka buka bengkel stainless yang bikin keranda juga, dulu beli ke kami juga. Gitu. Oh gitu. Awalnya dari seller kami, lalu mandiri buka bengkel sendiri. Dan saya justru senang. Oh, justru senang ya. Justru senang sih. Karena dengan adanya kompetitor kan bikin kita jadi lebih awas gitu ya, jadi lebih semangat lagi lah gitu. Lebih semangat ya. Betul. Bukan betul. malah tambah apa ya? Melenakan. Iya, malah bukan keenakan ya, malah tambah semangat lagi. Betul. Oke, terus apa sih yang membedakan kerandanya Mas Oki ini dengan keranda yang lain yang pesaing itu? Ada nggak dari kualitas atau ada patennya? Yang membedakan keranda kami dengan yang lainnya mungkin satu, ketersediaannya. Jadi misalnya masnya tinggal di Jabodetabek nih, jam 8 pagi nelfon ke kami, pesan satu, itu hari itu juga bisa kita antar. Sedangkan mungkin bengkel-bengkel lainnya butuh waktu 1 minggu atau Untuk buat dulu. 3 hari untuk buat dulu. Sedangkan kita sudah ada stoknya. Udah stok, Ya, beneran kita sudah udah ada di stok, stok. ya. Nah, yang membedakan itu hanya di situ saja. Sama mungkin ini yang kita temui mungkin ya di pasar gitu atau di lingkungan itu banyak yang kurang bagus bahannya. Mungkin karena pemilihan bahan yang terlalu tipis gitu. Iya. Atau rancangan bodinya nggak terlalu bagus, akhirnya kerandanya harusnya lurus kan ya. Iya. Dia makin lama dipakai, bengkok. Bengkok. Sedangkan kita pernah dicoba kok dinaikin 10 orang. Ada yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri, ada yang naik ke atas, itu kuat. Masih kuat. Iya, kuat. Pernah ketemu tuh di seminar bisnis hack. Emang sering ikut itu pelatihan atau seminar? Iya, kalau diri saya sendiri mewajibkan untuk ikut workshop bisnis setahun minimal 2 kali. Iya, seperti itu. Sama karyawan juga. Kadang sama karyawan, kadang saya sendiri. Terus ada yang paling ini nggak? Paling didapat dari pelatihan apa tuh? Tentang apa? Yang impact-nya terhadap jalannya usahanya Mas Oki ini besar banget. Hampir semuanya mungkin. Semua. Hampir semua workshop yang saya ikutin semuanya punya dampak ke workshop ini gitu. Mungkin yang paling kerasa business hack juga, cuma bukan yang best talent hiring secret ya waktu itu ya. Iya. Bukan yang itu, tapi yang sebelumnya, tapi sekolah CEO. Sekolah CEO 1.0 waktu itu di Jogja. Saya lupa tahun berapa. Itu saya ikut angkatan pertama atau kedua, saya lupa gitu. Jadi saya ikut di sana. Itu Tentang apa tuh? how to be great CEO maybe. Itu tentang itu isinya dalamnya. Nggak ngebahas teknis, cuman lebih ngebahas tentang apa yang harus kita lakukan sebagai CEO gitu. Dari situ kita ini siapa gitu dan sebagainya gitu. Dan contohnya dari bisnis hack banyak banget lah. Mereka orang-orang hebat semua gitu, hebat semua. Saya mengakui mereka isinya orang-orang yang gila dan hebat semua. Gila. Mas Oki lulusan apa sih, Mas? Kalau saya lulusan pondok. Lulusan pondok pesantren. Ya, saya lulusan pondok pesantren. Terus kuliahnya? Kuliahnya juga sama. Kuliahnya saya di pondok juga. Kuliah di pondok itu jurusannya apa? Jurusannya tafsir. Oh, tafsir Quran. Betul. Wah. Jurusannya tafsir Quran.
Tapi emang maksa diri saya untuk nggak cuma bisa ngaji gitu. Kalau saya sebagai muslim pengennya saya bisa semuanya gitu sih. Bisa terjun ke dunia apapun lah gitu. Terus ide usaha stainless ini awalnya gimana emang? Awalnya sih emang karena ini aja. Saya tuh kalau jalan-jalan di Jalan Mustika Jaya sini, kalau ngelihat orang yang punya bengkel itu minimal di belakangnya ada rumah besar. Saya mikir, oh mungkin bisnis ini menguntungkan, akhirnya ya kenapa nggak coba aja. Oh setiap Mas itu ngelihat setiap ada bisnis stainless di belakangnya itu ada rumah besar. Iya. Mas pengen seperti itu. Iya gitu. Bukan saya ingin punya rumah besar, bukan, mungkin. Oh berarti dari stainless bisa banyak nih. Dari stainless dia bisa masukkan banyak. Betul dari situ. Tapi emang banyak hasilnya. Alhamdulillah. Tiap bulan berapa nih? Alhamdulillah. Omsetnya berapa dalam sebulan? Sebulan. Ini aja ya estimasinya. Ya, estimasi.